Halo Muters, kembali lagi bersama kita di konten Selimut. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramrafidah dan teman saya Anissa Bila Putri. Nah, kali ini kita akan membahas seputar hukum tata usaha negara nih guys. Tunggu dulu, sebelum dimulai, kita mau ingetin nih buat teman-teman untuk menonton konten UPS Selimut sebelumnya. Kira-kira tentang apa sih itu, Sab? Oke, jadi di konten Selimut sebelumnya kita sudah membahas mengenai perceraian beda agama dan wewenang pengadilan agama untuk menyelesaikannya. Nah, betul. Bagi teman-teman yang belum melihat konten Selimut sebelumnya, langsung aja kunjungin channel kita ya. Terus Fit, hari ini kita bakal bahas tentang apa sih Fit? Jadi, di konten kali ini kita akan membahas tentang hukum peradilan tata usaha negara, yakni mengenai perubahan mengenai asas dalam hukum tata usaha negara. PTWN Sabil, kira-kira teman-teman tahu nggak sih mengenai wewenang dari PTWN itu sendiri? Nah Fit, mungkin bagi teman-teman yang lupa, kita coba ingetin lagi deh. Peradilan tata usaha negara ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Di Indonesia, pengaturannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya akan disebut dengan UU PTUN. Nah, bener banget tuh, Sab. Salah satu pengaturan mengenai tata usaha negara yang termuat di dalamnya ialah mengenai sikap pejabat tata usaha negara dalam hal memutus suatu permohonan. Pada penjelasan pasal 3 ayat 2 UU PTUN tersebut dijelaskan bahwa badan atau pejabat PTUN yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan, dianggap telah penolakan permohonan tersebut apabila badan atau pejabat TUN itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya. Hal ini yang kemudian disebut sebagai keputusan TUN fiktif negatif. Keputusan TUN fiktif negatif adalah apabila ada permohonan mengajukan atau perizinan kepada badan atau penjabat TUN untuk mengeluarkan sebuah keputusan atau tindakan, tetapi badan atau pejabat TUN yang bersangkutan hanya bersikap diam, maka dianggap permohonan itu ditolak setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan. Ketentuan pasal 3 UU PTUN ini mengartikan bahwa sikap diam dari badan atau penjabat PTUN telah melanggar asas kepastian hukum, sebab seharusnya sebagaimana badan atau penjabat TUN harus menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat dari terwujudnya penyelenggaraan wewenang pemerintahnya. Secara fiktif, haruslah dianggap keputusan penolakan sudah ada ketika lewatnya hari terakhir dari tenggang waktu yang telah ditentukan. Tapi tunggu dulu, kita nggak selesai sampai di situ. Ternyata selain dari UU PTWN yang mengatur mengenai peradilan tata usaha negara, ada juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau UU AP. Ternyata juga mengatur permasalahan mengenai penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara. Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain mengajukan gugatan, warga masyarakat dapat mengajukan permohonan fiktif positif yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Permohonan fiktif positif ialah permohonan yang disebabkan badan atau pejabat TUN yang tidak menetapkan keputusan dan atau melakukan tindakan dalam waktu 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan atau pejabat TUN. Pada pokoknya, permohonan ini merupakan konsekuensi dari sikap diamnya badan atau pejabat TUN atas permohonan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata. Sehingga, apabila dalam jangka waktu tertentu badan atau pejabat TUN tersebut berdasarkan kewajiban yang melekat padanya ternyata tidak menetapkan dan atau melaksanakan sesuatu keputusan atau tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka secara hukum permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan dan dapat diajukan ke pengadilan dan mendapatkan putusan. Jadi gini, dalam permohonan itu terdiri dari dua pihak, yakni pemohon dan termohon. Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan atau tidak dilakukannya tindakan
oleh badan atau pejabat tun dan karenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan. Sedangkan termohon adalah badan atau pejabat tun yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan pemohon. Oh iya, Sab, kira-kira kamu tahu nggak gimana sih kriteria permohonan agar mendapatkan keputusan atau tindakan dari pejabat atau badan dari PTUN tersendiri? Tahu dong, perihal pengajuan permohonan keputusan tun fiktif positif, Mahkamah Agung melalui Perma nomor 8 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atau penjabat pemerintah telah mengatur mengenai prosedur permohonan dimaksud. Adapun kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dari dan atau tindakan badan atau penjabat tun. Berdasarkan Perma nomor 8 tahun 2017 yaitu yang pertama ada permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan atau penjabat pemerintahan. Kedua, permohonan terhadap keputusan dan atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Ketiga, permohonan terhadap keputusan dan atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan atau dilakukan badan dan atau penjabat pemerintahan. Nah, yang terakhir ada permohonan untuk kepentingan pemohonan secara langsung. Sedangkan dalam Perma nomor 8 tahun 2017 diatur bahwa permohonan dapat tidak diterima apabila 1. Permohonan tidak memenuhi syarat formil. Yang kedua, pemohon tidak mempunyai kedudukan formal atau legal standing atau pengadilan tidak berwenang. Dan yang terakhir, permohonan ditolak apabila alasan permohonan tidak berdasarkan hukum. Benar, Sob. Selain dari kriteria di atas, permohonan dianggap gugur apabila pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau pemohon tidak serius. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan tun fiktif positif tidak berlaku secara otomatis. Namun, perlu dilakukan upaya berupa pengajuan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat kedudukan termohon. Permohonan pun dapat ditolak atau tidak diterima dengan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan. Nah, sampai sini dulu ya penjelasan kita mengenai perubahan asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk konten selimut kali ini cukup sampai di sini dulu. Nantikan konten selimut selanjutnya di channel UPS FH UPN VJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube UPS FH UPN VJ. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.